Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Helena Ayu Kaundira. Kali ini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama, saya akan membahas materi tentang teori permintaan. Pengertian permintaan adalah sebuah keinginan seseorang atau yang disebut sebagai konsumen terhadap berbagai barang tertentu yang diperlukan maupun diinginkannya. Teori permintaan adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang lain adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi permintaan jasa dalam konsep faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang kedua, tingkat pendapatan per kapita. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin kuat daya beli mereka, sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Sejumlah pendapatan yang berbeda dalam masyarakat mempengaruhi corak permintaan masyarakat yang berbeda tergantung dengan distribusi pendapatan. Yang berikut tentang jenis-jenis permintaan. Yang pertama, berdasarkan jumlah permintaan. Permintaan individu yaitu jumlah permintaan masing-masing individu terhadap barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Yang kedua, tentang permintaan berdasarkan daya beli atau dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, permintaan efektif. Yang kedua, permintaan potensial. Yang ketiga, permintaan absolut. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Bunyi hukum permintaan, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Yang berikut fungsi permintaan. Fungsi permintaan atau demand adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah yang diminta menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Yang kedua, kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik hubungan antara harga suatu produk dan permintaan konsumen dalam kurun waktu tertentu. Yang terakhir, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang. Beberapa proses yang melewati untuk mencapai keseimbangan pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, produsen menyediakan barang sesuai permintaan. Yang kedua, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Yang ketiga, menyediakan stok barang sesuai permintaan pembeli. Yang keempat, terdapat pengendalian harga. Materi yang kedua tentang fungsi penawaran. Pengertian penawaran. Dalam ilmu ekonomi, penawaran atau supply diartikan sebagai kesediaan penjual untuk menjual atau menyerahkan berbagai jumlah barang, berbagai tingkat harga, dalam waktu tertentu, dan keadaan tertentu. Penawaran juga dapat diartikan yaitu banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Yang berikut tentang hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran sebagai berikut. Semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia untuk ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin dikit jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan. Yang berikut macam-macam penawaran. Yang pertama, penawaran individu. Penawaran individu adalah penawaran yang dilakukan satu orang penjual dan produsen. Yang kedua, penawaran kolektif. Penawaran kolektif adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan di pasar. Yang ketiga, penawaran pasar. Penawaran pasar adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Faktor penawaran. Yang pertama, adanya sumber daya yang tersedia. Yang kedua, faktor penjual dan produsen. Yang ketiga, harga. Yang keempat, harga dan ketersediaan barang. Yang keempat, biaya produksi. Dan yang kelima, waktu produksi. Dan yang keenam, kemajuan teknologi. Ketujuh, kebijakan pemerintah. Dan kedelapan, pajak dan subsidi. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri ke bawah, ke kanan ke atas, yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi,
para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Yang berikut elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah indikator untuk mengukur kepekaan perubahan kuantitas dan suplai suatu barang. Elastisitas penawaran adalah salah satu aspek ekonomi yang berhubungan dengan kepekaan perubahan kuantitas atau suplai suatu barang. Materi yang ketiga tentang keseimbangan pasar. Pengertian pasar. Pasar adalah suatu tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melaksanakan transaksi ekonomi untuk menjual ataupun membeli suatu benda serta jasa ataupun sumber energi ekonomi serta bermacam aspek penciptaan yang lainnya. Keseimbangan pasar adalah perihal yang terjadi jika harga dan jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Bentuk-bentuk pasar yang pertama itu pasar konkret, pasar yang wujudnya fisik. Yang kedua, pasar abstrak, pasar yang wujudnya tidak fisik. Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopolistik. Yang kedua, pasar monopoli. Yang ketiga, pasar oligopoli. Yang keempat, pasar monopsoni dan oligopsoni. Yang berikut cara-cara mencapai keseimbangan pasar. Penetapan harga adalah keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga misli atau harga pasar. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan harga minimum dan harga maksimum. Materi yang berikut tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu konsep dalam ilmu ekonomi yang mengukur sejauh mana perubahan dalam harga suatu produk atau layanan akan memengaruhi jumlah yang diminta oleh konsumen. Yang kedua, elastisitas penawaran atau supply elasticity adalah konsep dalam ilmu ekonomi yang mengukur sejauh mana penawaran suatu produk atau layanan akan merespons terhadap perubahan dalam faktor-faktor tertentu, terutama perubahan harga. Elastisitas permintaan dan penawaran digolongkan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama itu elastis, yang kedua itu inelastis, dan yang ketiga unitary elastisitas. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas permintaan harga, yang kedua, elastisitas pendapatan, dan yang ketiga, elastisitas silang. Yang berikut jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, elastisitas penawaran harga, yang kedua, elastisitas penawaran ketersediaan faktor produksi. Yang berikut tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah bidang penting dalam dunia bisnis dan pemasaran. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana orang memilih, membeli, dan menggunakan produk dan jasa merupakan elemen kunci dalam mengembangkan strategi pemasaran yang berhasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor pribadi. Dan yang keempat, faktor psikologis. Yang berikut proses pengembalian keputusan pembeli. Yang pertama, mengenali kebutuhan. Yang kedua, mencari informasi konsumen. Yang berikut pembelian pasar bisnis. Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, deskripsi kebutuhan umum. Yang ketiga, spesifikasi produk. Yang keempat, pencarian pemasok. Yang kelima, pengumpulan proposal. Yang keenam, pemilihan pemasok. Yang ketujuh, spesifikasi pesanan rutin. Yang ke-8, tinjauan ulang kinerja. Materi yang keenam tentang perilaku produsen. Pengertian perilaku produsen. Perilaku produsen mencakup keputusan-keputusan penting seperti produksi, harga, dan pemasaran. Ini termasuk strategi inovasi, diversifikasi produk, dan target pasar yang menjadi fokus utama produsen. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku produsen. Yang pertama, permintaan pasar. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, peraturan pemerintah. Dan yang kelima, tren pasar dan preferensi konsumen. Yang berikut perilaku produsen dalam konteks pasar yang kompetitif. Yang pertama, penentuan harga yang kompetitif. Yang kedua, produk inovasi. Yang ketiga, efisiensi operasional. Yang keempat, pemasaran dan diferensiasi. Yang kelima, respon cepat terhadap perubahan pasar. Yang keenam, kolaborasi dan kemitraan. Yang ketujuh, fokus pada kualitas dan layanan pelanggan. Yang kedelapan, pemahaman tentang persaingan. Yang kesembilan, manajemen risiko.
Dan yang ke-10, fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang berikut pengaruh perilaku produsen terhadap pasar. Yang pertama, persediaan barang. Keputusan produsen dalam merencanakan produksi dapat mempengaruhi ketersediaan barang di pasar. Yang kedua, kompetisi. Perilaku produsen turut menentukan tingkat persaingan di pasar. Yang ketiga, harga. Produsen dapat menentukan harga produk mereka yang akan mempengaruhi harga pasar secara keseluruhan. Materi yang ketujuh tentang produksi dan biaya. Pengertian produksi. Produksi merujuk pada proses menciptakan barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku. Tujuan produksi adalah menciptakan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Terdapat 5 tujuan produksi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, inovasi dan pengembangan. Yang kelima, memenuhi tujuan organisasi. Yang keenam, menghasilkan barang atau jasa. Yang ketujuh, meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Yang kedelapan, meningkatkan keuntungan. Dan yang kesembilan, menjaga kesinambungan usaha. Yang berikut proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang harus dilewati dalam memproduksi barang atau jasa. Faktor-faktor produksi. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, modal. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, kapasitas produksi. Yang keenam, pasar. Yang ketujuh, faktor ekonomi. Yang kedelapan, regulasi pemerintah. Yang kesembilan, perubahan lingkungan. Dan yang ke-10, kualitas manajemen. Pengertian biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Pengertian pasar. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu, dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Macam-macam pasar. Yang pertama, pasar berdasar sifatnya, pasar berdasarkan wujudnya, pasar berdasarkan cara transaksinya. Yang berikut pasar berdasarkan jenis barang, yang berikut pasar menurut strukturnya, dan yang terakhir pasar berdasarkan ruang lingkup. Fungsi pasar. Yang pertama, platform jual beli. Yang kedua, penentuan harga. Yang ketiga, mempertemukan supply dan demand. Yang keempat, penyebaran informasi. Yang kelima, efisiensi. Yang keenam, inovasi. Dan yang ketujuh, manajemen risiko. Pasar memiliki beberapa peran penting bagi konsumen. Yang pertama, penyediaan barang dan jasa. Yang kedua, harga dan persaingan. Yang ketiga, inovasi. Yang keempat, kebebasan memilih. Yang kelima, informasi. Yang keenam, kualitas produk pasar. Yang ketujuh, efisiensi ekonomi. Yang kedelapan, respon terhadap keinginan konsumen. Pasar memiliki peran sentral dalam perekonomian. Berikut adalah beberapa peran utama pasar dalam konteks perekonomian. Yang pertama, alokasi sumber daya. Yang kedua, mekanisme harga. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Yang berikut menciptakan lapangan kerja. Yang berikut distribusi pendapatan. Yang berikut inovasi. Dan yang berikut efisiensi dan fleksibilitas. Oke teman-teman, akhirnya penjelasan materi dari saya sudah selesai. Semoga materi yang saya jelas dapat teman-teman mengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Heri Nurayu Pamungkas, pamit undur diri. Terima kasih.